Kukira Pep Guardiola, ternyata Luis Enrique lah monster yang sesungguhnya. Kita Dari bahas ya. final boss ya. Bener-bener ya. Ini kita ngebahas tentang ketika Comebacknya Enrique ke level comebacknya- klub ya. bener mendominasi Eropa ini asalnya. Iya betul, selama 2 tahun berturut-turut ya. Tapi yang disorotin itu gini, saya ibaratnya Mikel Arteta itu kan udah bertiga musim menjadi runner up di bawahnya Pep Guardiola, dan musim ini kan udah pecah telur nih, akhirnya bisa mengalahkan Pep Guardiola, tetapi tidak berhasil mengalahkan Luis Enrique di final UCL, sehingga ya the real final boss itu ternyata Luis Enrique. Ya. Dan apakah mungkin Arteta akan 3 kali berturut-turut menjadi finalis kalah dengan di Champions League mungkin ya. Dan bisa mengalahkan Luis Enrique ketika udah gak passion lagi. Mungkin karena banyak sekali fans Arsenal yang merasa Arteta itu harus out. Mungkin kalau out juga Arteta itu penasaran untuk melawan Enrique. Dia pindah ke Ligue 1 melatih Marseille. Nah, bisa jadi ibaratnya boleh lah kita kalau di liga domestik Maya, karena kan bisa fight tiap minggu kan ibaratnya kan. Mau nyoba ini ngetes ilmu. Ngetes limitnya ya. Tetapi yang akan kita bahas adalah performa Luis Enrique bersama PSG ya Sen ya. Gimana menurut Sen tentang back to back PSG ini Sen? Iya, sepertinya akan back to back ya, atau repeat in a row, atau hat trick juara, atau akan mengulang kembali catatan sejarah Real Madrid ya di tangan Zinedine Zidane. Iya, Zinedine Dan Zidane. sepertinya tidak akan lama. Soalnya ketika Zinedine Zidane berhasil tripit dengan Real Madrid di Champions League, banyak sekali kan pandit dan juga netizen dan juga seluruh pecinta sepak bola itu yang langsung berstatement jika prestasi Madrid ini akan dipecahkan mungkin nanti 20 atau 30 tahun ke depan gitu. Namun sepertinya baru 10 tahun, kurang lebih 10 tahun ini akan terpecahkan ya oleh Luis Enrique bersama dengan PSG-nya. Dan ibaratnya yang paling keren itu PSG loh ya. PSG kan yang kita tahu pertama Liga itu Liga Tani, Farmer ya, Farmer Club, Farmer League. Terus PSG ini kan klub yang dengan segala daya dan upayanya benar-benar gagal untuk memenangkan UCL, dan Jadi akhirnya ikhtiarnya pakai semua wah, cara ya. semuanya udah nih, ibaratnya udah beli Neymar, udah beli Mbappe, udah beli Messi sama Jalur Ramos gitu langit kan. bahkan. Apa? Jalur langit bahkan Jalur kayak langit. Habibi kan jalur Iya. langit langsung kan. Tetapi tetap sepertinya tidak bisa. baca Al-Ikhlas setelah subuh. Benar-benar, Tetap tetapi tak ya bisa. tetap tidak bisa ya, dan akhirnya baru pecah telur itu di tangan Luis Enrique, dan tidak sekedar pecah telur tetapi berhasil back to back dengan skuad yang dominan 80% masih sama gitu Sen. Iya, dan juga Enrique kan ketika setelah match final ditanya oleh di CBS apakah dia berharap untuk juara 1 kali lagi, ya jawabannya I hope so, semoga saja kan, semoga artinya saja, kan. Dan betul. artinya dari situ juga dia memiliki ambisi untuk Betul. hat-trick ya, karena memang peluangnya sangat besar Sangat menurut gua, besar. bahkan sampai musim depan. Betul, bahkan dari postingan Ousmane Dembele itu ada captionnya yang mengatakan tidak sabar untuk mendapatkan yang ketiga ya. Iya, betul. Itu kan benar-benar optimisme banget Kalau ya. tidak cedera ya. Kalau tidak cedera. Soal feeling gue Dembele bakal cedera berat lagi sepertinya di musim depan ya, karena memang Dembele itu ya karena memang sudah rawat cedera juga, jadi kalau misalkan harus tampil juga tidak optimal. Mungkin nanti kalau masih dipertahankan oleh PSG juga, ketika kalau misalkan bisa hat-trick juara nanti di perayaan itu dia seperti Kimpembe, Wah, bisa jadi. datang dengan posisi cedera gitu. Apalagi Kimpembe itu cedera paling parah ya. Betul. Karena tumitnya kan harus dijahit Iya. beberapa jahitan kan, sampai benar-benar udah pensiun dari sepak bola kan Sen. Nah, tetapi yang pengen gue katakan adalah ini kan kita chance PSG untuk hat-trick champion. Kita berbicara seandainya dengan skuad yang sama di musim ini, jika harus tampil di musim depan dengan skuad yang sama itu, menurut lu chance-nya gede nggak untuk Masih ada lah, PSG? setidaknya 60% ya. Masih ada Kalau juga. misalkan dengan skuad yang sama. Iya, dengan 60%. Jadi kenapa gue bilang 60% itu masih tergantung dengan potnya nanti di Champions League Oh, gitu. betul, itu juga Kalau pengaruh. misalkan potnya berat seperti di musim sekarang, di mana harus ketemu KJD, harus bertemu Liverpool, harus bertemu dengan Bayern Munchen, Iya. itu mungkin asasnya turun jadi 30%. Kalau misalkan PSG dengan skuad yang sekarang potnya sama seperti yang dialami Arsenal di knockout musim ini, mungkin masih 60% ketika Masih ketemu tetap besar ya. calon lawannya itu Bodo Glimt, Sporting, Atletico Madrid gitu. Sedangkan Dengan yang bisa kita compare adalah bahkan ya, kalau menurut gue pribadi, jika dengan skuad yang sama, jika nanti akan rematch lagi dengan Bayern Munchen, itu akan ada besar kemungkinan PSG kalah. Kalau dengan skuad yang sama, karena
trio dari Bayern Munchen ini, Luis Diaz, Harry Kane dan juga Michael Olise itu kan udah pasti bertahan di Bayern Munchen. Kalau rematch ya trio ini udah semakin ganas harusnya. Betul. Sedangkan yang kita agung-agungkan bahwa PSG adalah tim dengan serangan terkuat dengan trio mereka yaitu Dembele, Kvaratskhelia dan juga Dough menghadapi Arsenal. Kita kan bisa melihat Sen bahwa Dembele dan Kvaratskhelia saja kurang apa ya, dibuat tidak berdaya gitu. Tapi kan. enggak sih, kan di video kemarin juga kita juga nonton live, satu-satunya pemain PSG yang bisa menusuk ke dalam itu cuma Kvaratskhelia Iya, ya. masih Tidak bisa. untuk Dough dan juga Dembele gitu. Betul. Mungkin perlawanan masih bisa menurut gua. Dengan skor yang sama Iya, ya. soalnya kesalahannya kemarin PSG tidak menambah gol karena memang Kvaratskhelia sudah merasakan sakit lukanya Iya, kan. lukanya, Dan juga Dembele cedera gitu. Kalau Oh, misalkan Dembele harus full masih bisa bermain hingga peluit panjang berakhir kan, gue juga ini tidak akan extra time kalau misalkan kalau fit ya. iya Dembele, Kvaratskhelia itu tidak diganti gitu. Berarti memang kalau untuk Chan mempertahankan ini masih besar banget ya. Jadi masuk akal lah kalau kita ngomong PSG akan repeat champion ya Sen ya. Iya, tentunya kenapa masih masuk akal karena tentu saja Luis Enrique akan merombak besar-besaran ya. Betul, Skuadnya pasti di lini belakang itu pasti nama Marquinhos mungkin tidak akan ada betul. di klub lagi di musim Betul, depan. betul. Kenapa ya? Karena memang usia. Usia. Ya sudah tidak kompetitif juga kan gitu. Kurang minusnya PSG itu salah satunya di pertahanan ya, tidak kuat Iya. di counter balik walaupun regenerasi ataupun penggantinya sudah ada dengan membeli Pacho kan. Iya, Dia defend midfield tapi bisa membantu pertahanan gitu ya. Pertahanan. Mungkin, dan juga satu yang akan diubah oleh Enrique Apa yaitu itu? posisi kiper ya. Kiper pasti diubah gitu. Menurut gua tidak akan Savonov lagi mungkin. Tidak boleh lagi ya. Karena dari statistik juga menurut gua ya. Bahkan ibaratnya dengan minus kiper yaitu Savonov Iya, aja bisa menjuara UCL ya. Iya benar, mungkin nama seperti Nuno Mendes, Achraf Hakimi itu masih akan satu musim lagi menurut gua ya. Iya. Kalau untuk posisi tengah ya mungkin Vitinha masih stay, kemudian mungkin ya Fabian Ruiz juga masih stay, paling jadi opsi kedua. Opsi kedua Tapi juga, akan ada penandatanganan baru dari PSG untuk pemain-pemain yang akan dijadikan pilihan utama pemain-pemain baru ini gitu, seperti nama yang sudah dikaitkan yaitu Julian Alvarez Nah, itu gitu penyegaran squad ya. Iya, mungkin kalau Julian Alvarez jadi ke PSG, chance untuk hat-trick itu ya besar. Besar banget ya ibaratnya ya, karena memang ya semakin ofensif lagi kalau ada Julian Alvarez. Ibaratnya kan menambah opsi strategi kan. Betul. Alternatif strategi dari Luis Enrique sendiri. Kan? Iya, dan juga lini serang jika dipertahankan Dough, kemudian Dembele dan juga Kvaratskhelia plus Alvarez, PSG memiliki 4 penyerang yang kreativitasnya itu banyak gitu. Banyak. Pemain ini tidak hanya mengandalkan bola corner, tidak hanya mengandalkan set piece, tidak hanya mengandalkan counter attack kan. Kita tahu Alvarez itu di musim ini di Atletico Madrid dia mainnya sama kayak Mbappe di PSG. Betul. Dia itu sampai di leg pertama kalau nggak salah melawan Arsenal diganti gara-gara kakinya kesleo. Iya. Pada saat itu dia dari depan harus clearance bola ikut membantu pertahanan. Dan itulah pemain yang disenangi oleh Enrique. Betul, ibaratnya apa ya, sesuai sama didikan ya. Ibaratnya ya lu harus mau pressing kan. Betul. Bahkan seorang striker pun harus pressing. Iya. Dan Julian Alvarez sudah melakukannya di Atletico Madrid di Iya, kan. feeling gua tuh ada 2 pemain yang didatangkan oleh PSG. Yang pertama Julian Alvarez, kedua adalah Enzo Fernandez. Tidak akan ke Real Madrid, Wah, tapi pasti ke PSG. Itu bakal jadi plot twist terbesar sih, karena Pasti. gue mikirnya kalau nggak Madrid ya pasti Manchester City ya. Tetapi kalau Enzo Fernandez satu paket ya dengan Pasti benar. apalagi ini kan momen Pildu nih. Ibaratnya kan pasti Enzo sama Julian Alvarez itu curhat ke abang-abangan mereka kan, ke Iya. Lionel Messi kan. Ini gue dapat tawaran dari PSG-nya Luis Enrique, kira-kira gimana ya bang ya? Nah ya mungkin kalau untuk Lionel Messi ya bisa merekomendasikan dilatih oleh Luis Enrique, bisa jadi ya ada rekomendasi dari Messi juga gitu Sen. Iya, soalnya gini, Enrique kan ketika membeli Dough dengan harga mahal, awalnya banyak sekali yang membicarakan ngapain Yang mengkritik kan. gini, akhirnya perform juga dalam artian ketika membeli Dough dengan harga mahal, Enrique itu berani karena memang melihat talenta ya, Iya. talenta muda. Nah, Potensinya ngomongin Alvarez dan Enzo Fernandez, 2 pemain ini memiliki market value atau nilai pasar yang cukup tinggi. Iya. Artinya tidak semua klub bisa mendapatkan pemain ini selain Real Madrid, Manchester City yang memiliki keuangan sehat gitu ya. Untuk Barcelona, Bayern Munchen itu tidak punya chance untuk mendatangkan Enzo Fernandez karena pasti uangnya nggak kuat. Nggak kuat Gitu ya. Nah, menurut gua yang paling make sense untuk Enzo Fernandez itu
pasti ke PSG. Yang pertama karena memang dibutuhkan oleh Enrique untuk regenerasi di posisi tengah Iya, juga. posisi tengah juga itu ya. dan juga dengan Alvarez gitu. Dengan Alvarez, wah ini bakal, waduh ini bisa-bisa rekor Madrid yang hat-trick itu bisa dipecahin ya, jadi 4 ya. Iya. Bener-bener jadi Iya. queen trick aja bisa Dan jadi ini kan. masih feeling ya, ini gua berdasarkan feeling gua. Untuk kesejahteraannya Enzo juga ya. Wah, Menurut gua ini- udah pilih PSG, pasti ke PSG. Apalagi ini apa, Enrique itu sudah melihat Enzo secara langsung ketika di Club World Cup. Nah, ya bukan di musim ini bahkan. Ingat gak Iya. pembantaian gaji itu? Iya, di Gazette. Nah, yang paling menarik adalah statement bahwa PSG tertarik kepada Enzo itu kan setelah leg pertama menghadapi Chelsea. Waktu itu kan Chelsea dibantai banget, tetapi Luis Enrique itu bisa melihat sesuatu dari Enzo ketika dibantai. Otomatis kan bukan ketika memberikan perlawanan ya, tetapi yang disorot oleh Luis Enrique adalah mentalitasnya, Sen. Kita tahu di 2 leg ketika KJD ini dibantai PSG, yang paling ngotot kan ini Enzo Fernandez, sampai marah sama kiper apa segala macam. Nah, mungkin di benak dari Luis Enrique bahwa wah ini nih pemain yang cocok untuk mengatur Leader. mentalitas, ya leadernya, leader lini tengah nih ini nih harusnya. Iya, dan bahkan kan tadi kan gue bilang Marquinhos tidak lagi Nah, ada betul. Make sense, PSG. make Walaupun sense. memang ketika Enzo Fernandez masuk, mungkinnya dia harus nurut dulu dengan senior seperti Vitinha yang lebih dulu ada di klub, kemudian ada Dembele juga. Namun menurut gua cocok banget Enzo Fernandez itu ada di skuadnya Luis Enrique PSG. Kenapa? Karena di video sebelumnya sudah kita bahas ketika low block parkir busnya Arsenal itu diterapkan di final, hanya satu pemain yang bisa melakukan eksekusi dari luar kotak penalti yaitu Vitinha. Iya, Vitinha. Artinya ketika PSG harus bertemu dengan klub yang menggunakan strategi yang sama, ya artinya harus mengandalkan Vitinha saja, itu kan tidak cukup. Tidak cukup. Enzo Fernandez adalah pemain yang cocok. Iya, Yaitu alternatif, kan ya. eksekusi dari luar kotak penalti, akurasinya itu bagus kan. Betul. Itu, dan itu menurut gua yang diperlukan oleh Enrique di musim depan gitu. Tipe-tipe gelandang yang bisa shoot di luar kotak penalti Iya, ya. karena kan kalau misalkan ada yang melawan klub yang low block itu harus banget gelandang itu mengambil eksekusi dari luar kotak penalti. Nah, yang menarik ngomongin low block sama Vitinha setelah pertandingan final, Vitinha itu ditanya sama jurnalis ibaratnya bagaimana pendapatmu dengan pertandingan hari ini. Katanya kan jujur melawan Arsenal dengan permainan low block kita itu harus benar-benar sabar. Otomatis dari sisi Vitinha sendiri kayak sempat menemukan rasa frustasi lah ketika menghadapi pertahanan seperti ini ya. Untuk kita yang melihat pertandingan final ya kita bisa merasakannya ya Sen ya. Iya, Dan mungkin pertama benar ada opsi Enzo Fernandez di mana kan bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Nah, lalu gue pengen nyambungin ke siapa, Julian Alvarez ya. Kita kan ketika live menonton pertandingan final, gue kan ngomong, andai saja PSG ini punya eksekutor tendangan free kick, tendangan bebas ya. Nah, ngomong-ngomong soal Alvarez kan tendangan bebas terakhirnya indah banget. Iya. Yang ketika melawan Barcelona kalau nggak salah ya. Ya lawan Arsenal. Ya Barcelona waktu itu kan. Nah, ketika diwawancara kan Julian Alvarez mengatakan bahwa saya sering melihat Messi melakukan tendangan bebas ketika latihan bersama timnas Argentina. Otomatis secara usia masih muda dan bisa dikembangkan nih free kicknya Julian Alvarez. Nah, kalau nanti masuk ke PSG dan ternyata bisa menemukan eksekutor free kick, wah, taktiknya Luis Enrique itu bakal sadis banget sih Zen. Iya, dan juga apalagi ditambah Enzo ya. Kalau untuk free kick menurut gua bagusan Enzo lah dari akurasi dan juga dari powernya gitu kan. Dan juga sama kan awal-awal di Chelsea kan dia sering banget ada beberapa kali lah nyetak gol free kick dan juga sama seperti Alvarez alasannya karena saya belajar langsung dari Lionel Messi kan masa itu. Dan juga untuk kalau misalkan ini prediksi asli dari feeling ya, dan juga menurut gua ini bisa dirasakan sebagai missing puzzle juga untuk Enrique sendiri kalau harus mendatangkan perombakan skuadnya di musim depan. Artinya perombakan itu tidak hanya dari lini tengah saja ataupun lini belakang saja, artinya semua akan ada penyegaran skuad untuk kedalaman skuad di musim depan gitu. Apalagi kan PSG akan kembali mengulang hal yang sama, mereka harus berkompetisi di Super Copa, kemudian mereka harus berkompetisi di Club World Cup kan gitu. Iya, betul. Kemudian mereka juga memiliki ambisi untuk hat-trick gitu ya. Menurut gua nama Enzo Fernandez dan juga Julian Alvarez itu cocok banget untuk masuk PSG menurut gua di musim ini. Karena di eranya Luis Enrique kita bisa melihat PSG dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau dulu entah karena pelatihnya atau ada campur tangan manajemen, kebanyakan kalau histori PSG zaman dulu itu
membeli pemain dengan nama besar tetapi tidak sesuai kebutuhan tim gitu Sen. Iya, Ya betul. kan ketika Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappe apa segala Ya, macam salah karena David Beckham ya. David Beckham juga itu mungkin karena emang udah last ininya ya, last Iya. karirnya ya. Tetapi kali ini kan skuadnya sudah ada. Pertama Luis Enrique bisa membuktikan dengan skuad seadanya mereka bisa kompetitif di Eropa, dan ketika juara bahkan back to back yang mereka incar itu bukan karena nama besarnya tetapi karena posisi yang dibutuhkan untuk Iya. mempertajam serangan mereka gitu kan. Iya. Ini bakal gokil banget. Mungkin menurut gua masalah PSG di perbedaan di era sebelum Enrique dan juga sekarang itu berbeda dari roadmap klubnya ya. Iya. Jadi bukan dari karena PSG itu gue punya duit pengen juara, bukan. Iya, betul. Jadi dari statement yang keluar ketika Enrique bisa mengusir Mbappe itu kan ada salah satu yang bocor itu dipaksa presiden PSG itu untuk mempertahankan Mbappe karena mereka berpikir jika Mbappe tidak ada di PSG tidak akan ada yang menonton Ligue 1. Iya. Dalam artian roadmapnya PSG sebelum eranya Enrique itu untuk advertising ataupun Iya, untuk iklan ataupun untuk promosi Ligue 1 gitu. Iya, betul. Mengapa nama seperti David Beckham di usia tuanya didatangkan, Nah, betul. Neymar didatangkan, kemudian mendatangkan Messi juga, mendatangkan Donnarumma yang pure mediocre gitu. Itu untuk advertising saja. Nah, ketika Enrique masuk, dari cara dia mengusir Mbappe itu sudah terlihat jika Presiden Nasser Al-Khelaifi itu sudah tidak ingin hal itu dibebankan kepada PSG gitu. Mereka sebagai klub besar dan juga langganan juara di Ligue 1 harus setidaknya memiliki trofi UCL. Betul gitu. betul. Jadi kalau dulu PSG dan juga Ligue 1-nya itu lebih ke simbolik doang ya, karena harus ada pemain-pemain yang jadi ikon sepak bola. Tetapi memang benar sih apa yang dikatakan sama Luis Enrique itu benar, ibaratnya jika Ligue 1 pengen disorot ya salah satunya harus bisa mendominasi Liga Champions dong, Liga Iya. Eropa itu kan. Dan sedangkan sekarang sudah terbukti, bahkan ya hal baiknya adalah kalau dulu pemain dengan nama besar itu ragu-ragu pasti mikir dua kali untuk ke PSG. Ya godaan satu-satunya cuma uang ya ketika Neymar dari Barca ke PSG kan. Nah, kalau untuk sekarang mungkin berbeda Sen. Kalau mau sekarang banyak pemain yang pengen tampil ke bergabung dengan PSG ya karena memang PSG sudah berprestasi di Eropanya kan. Iya, dan juga para pemain itu ya tadi sudah melihat roadmap dari PSG Iya, sendiri betul. sudah berubah gitu ya. Walaupun memang dari musim-musim kemarin juga ya tetap mereka ingin juara gitu kan. Tapi ya kembali lagi kan kalau nggak salah omongannya presiden PSG Nasser itu kan ngomong Enrique datang dengan tawaran dan juga argumen yang sangat membuat dia argumen Terbuka yang ya. sangat menarik katanya. Ya kalau ditanya argumen Enrique, ya tentu saja Enrique itu argumennya tentang sepak bola, bagaimana kita harus menjuarai sebuah kompetisi, bagaimana kita sebagai klub besar itu harus mendapatkan apa dan juga segala macam, dan itulah yang merubah pola pikir dari presiden Iya. PSG itu sendiri gitu. Jika dia ya sudah tidak mau terbebani dengan tadi roadmapnya PSG di era lama itu adalah roadmapnya Federasi Sepak Bola Prancis, di mana PSG itu harus mengangkat Ligue 1 ini menjadi kompetisi yang terkenal gitu kan. Dari hak siar mereka mendapatkan lebih banyak viewer dan juga segala macam dengan cara mendatangkan pemain-pemain bintang seperti ya tadi Ibra, Messi, Sebagai Neymar dan ikon juga ya, Mbappe ikon dan juga sepak yang bola lain ya. kan gitu. Alasannya kenapa Mbappe dipertahankan karena itu. Kalau misalkan Mbappe keluar dari PSG siapa yang mau nonton? Iya. Nah, ternyata Nasser dengan argumen yang ditawarkan oleh Enrique itu lebih berat ke Enrique dan ternyata Enrique bisa membuktikannya. Nah betul, karena yang dibenahi itu justru bukan cuma dari sisi internal PSG tetapi ekosistem dari liganya Iya, sendiri dari ya. Ligue 1-nya sendiri Betul, gitu betul, kan. betul. Apalagi sekarang kan Ligue 1 lebih pinter. Mendatangkan pemain bintang itu ya tidak serta-merta menaikkan ataupun tidak serta-merta advertising yang sukses. Iya. Ya. Mereka lebih pintar sekarang dengan menarik membuat kolaborasi dengan viewer terbanyak di mana Indonesia. Kita Iya. kolaborasi dengan klub-klub Indonesia walaupun baru dengan Persib ya Iya, gitu ya. betul, Seperti Olympique Marseille, Ligue 1-nya sendiri gitu kan. Lyon beberapa kali apalagi PSG gitu kan, lebih ke situ gitu. Mungkin ibaratnya jika hal ini tetap dipertahankan sama Ligue 1 ya bisa dibilang Ligue 1 itu sudah menggeser Serie A ya dari sisi popularitas. Betul, bisa jadi kan betul. ibaratnya kan. Kalau untuk mencapai level La Liga sama Premier League belum, tetapi Belum, susah. beda cerita kalau PSG terus mendominasi Eropa Sen. Makanya gue punya argumen apa jangan-jangan ini eranya PSG, maksudnya menggantikan dominasi Real Madrid di UCL. Maksud dominasi adalah
selalu menjadi kandidat terkuat. Selama ini PSG itu nggak pernah jadi kandidat Iya, terkuat. tapi tidak menggantikan ya, tidak menggantikan Real Madrid. Iya. Ya, PSG masuk menjadi salah satu klub yang mendominasi Eropa bersama dengan Real Madrid, Real Madrid bisa Barcelona. jadi, Mungkin betul. ya, mungkin musim depan itu cuma Real Madrid, Barcelona, PSG dan juga Bayern Munchen menurut gue. Betul. Karena dari segi pelatih juga kan Luis Enrique adalah pelatih dengan trofi yang lumayan banyak ya, 3 UCL sama dengan Pep sama dengan yang lain kan, masih kalah sama Ancelotti Iya, doang. bahkan ibaratnya mengalahkan kan. Sir Alex Ferguson ya. Sir Alex Ferguson cuma 2 Cuma kan. 2 ibaratnya kan. Nah sekarang PSG udah 2 nih ibaratnya kan, bahkan Arsenal aja masih 0. Iya, bahkan asalnya masih 0 ya. Dan ibaratnya kan kayak Barcelona juga kan cuma baru beberapa ya, nggak nyampe 5 Ya, kalau nggak 4 ya. salah. Iya, 5 kalau nggak lima, salah lima. ibaratnya kan. Ibaratnya ya dominasi PSG di Eropa udah mulai jalan. Nah, ngomong-ngomong soal dominasi PSG bersama Luis Enrique, kita kan ngomong tadi Enzo sama Julian Alvarez ya. Yang menariknya adalah PSG itu tidak pernah ada masalah dengan finansial istilahnya. Bahkan ketika Barcelona menawar Julian Alvarez dengan angka 100 juta euro saja, PSG itu open bidnya 120 plus 2 pemain. Ya, oil money ya. Nah itu kan ibaratnya ya pastilah ya, kalau kita ngomongin chance di bursa transfer itu Pasti. cuman duit sama minat dari pemain untuk gabung ke PSG. Iya, pertama dari duit, kedua dari popularitas klub. Betul. Dulu PSG dianggap pemain ke PSG itu sama dengan Penurunan pensiun. karir. Penurunan karir lah ya. Sama dengan pensiun lah. Ibaratnya kan itu akhir karir mereka itu ke PSG. Kalau sekarang ya kalian datang ke PSG adalah tim yang berhasil back to back Liga Champion. Iya, Kemudian ketika kalian datang ke PSG untuk sekarang, kalian itu dilatih oleh Luis Enrique. Luis Enrique, Itu kan poin plusnya sekarang PSG lebih memiliki value yang berbeda dengan musim-musim kemarin gitu. Kalau untuk finansial, PSG tidak juara Champions League saja, finansial mereka kuat. Kuat banget. Apalagi setelah Champions League. Betul. Duitnya kan berkali-kali lipat, apalagi Arsenal dengan kesehatan finansial terbaik di Premier League. Iya. Tapi secara global PSG yang pertama. Iya, Bahkan di 2 tahun berturut-turut ketika PSG dipegang oleh Luis Enrique, PSG adalah klub yang paling menguntungkan. Yang Paling paling cuan ya. mendapatkan untung paling besar dari seluruh klub di seluruh dunia Iya. gitu. Ya, wah dulu ngebeli Neymar 200 juta. Sekarang sok 200 juta gampang gitu. Ada Gampang, yang 100 easy lah ya. 100 plus 2 pemain itu kalau kita tahu pemainnya siapa itu bisa setara 200 juta. Iya betul bisa jadi ya, bener-bener ya. So berarti untuk episode kali ini tidak ada yang kita bahas lagi ya Senya? Iya, mungkin kita sudah sampai di sini ya. Mungkin kita sudah sampai sini. Ibaratnya buat teman-teman nih yang apalagi kalau teman-teman itu fans PSG, meskipun fans Nggak PSG ada. itu nggak ada, tetapi ya minimal teman-teman yang suka sepak bola ya, apalagi yang ngikutin Luis Enrique sejak masih ada di Barca, timnas Spanyol dan sekarang di PSG. Coba teman-teman kalau punya argumen atau punya opini tentang apa yang sudah kita bahas tadi, teman-teman boleh drop opini kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton video atau episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.